Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya dari Injenis Octopus. Kita akan coba mengerjakan beberapa soal fisika. Kali ini kita akan melihat beberapa jenis gaya. Ya, kita akan coba mengerjakan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Ya. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Ada sebuah kotak bermasa 10 kg, mula-mula diam, kemudian bergerak turun pada bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal tanpa gesekan dan menempuh jarak 10 meter sebelum sampai di bidang mendatar. Tentukan kecepatan kotak pada akhir bidang miring jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Ya. Oke, kita tuliskan dulu yang kita ketahui. Yang pertama adalah masanya adalah sebesar 10 kg. Kemudian ada bidang miring ini punya sudut 30 derajat. Ya. Kemudian jarak dari atas sampai bawah, kemiringannya dari bidang miring adalah sebesar 10 meter. Satu lagi kita bisa tuliskan bahwa percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat ya. Oke. Dan jangan lupa bahwa kecepatan awalnya adalah 0. Karena mula-mula diam ya. Ada kata-kata seperti itu di awal. Oke, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan akhir di bawah ya, di sebelum pas menyentuh bidang datar. Vt-nya berapa? Oke, kita tuliskan dulu, kita gambarkan dulu ya bidang miringnya. Oke, kita punya bidang miring kurang lebih seperti ini. Sudutnya 30 derajat, bendanya terletak di atas 10 kg, kemudian dari atas sampai di bawah itu 10 meter. Ya, ini gambarnya. Kemudian kita pertama cari percepatan benda di bidang miring. Nah, untuk percepatan benda di bidang miring atau A, itu sama dengan G dikali sin theta. Jadi kalau tidak ada gaya gesek, ini bisa langsung menggunakan rumus ini, percepatan benda di bidang miring sama dengan G dikali sin theta. Ya. G-nya 10, kemudian sin theta-nya sin 30 ya. Oke. Sin 30 berapa? Gampang sekali ya, setengah sin 30. Ya, saya harap hafal ya untuk sudut-sudut istimewa. Kita peroleh bahwa percepatannya adalah sebesar 10 dikali 0,5, kita peroleh 5 meter per second kuadrat ya. Jadi percepatan benda ketika menuruni bidang miring adalah sebesar 5 meter per second kuadrat. Selanjutnya dari atas ke bawah dipercepat ya. Untuk gerak dipercepat rumusnya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kita masukkan data yang kita punya, V0-nya adalah 0 dikuadratin, kemudian ditambah 2 dikali A-nya adalah sebesar 5, S-nya adalah 10 meter. Sehingga untuk kecepatan akhirnya itu sebesar 0 ditambah 2 kali 5 kali 10, 100, jadi 0 tambah 100 itu dapat 100. Dan berarti kalau untuk dapetin Vt itu sama dengan tinggal diakarin kedua kanan kiri ya, dua ruas kanan kiri kita dapat Vt sama dengan akar 100. Sama dengan 10 meter per second ya. Sederhana ya, gampang sekali. Oke. Mudah ya? Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Balok A dan beban gantung B dihubungkan dengan tali dan dipasang pada landasan licin seperti pada gambar di samping ya, nanti kita lihat gambarnya. Landasan terpasang tepat pada lantai mendatar, perbandingan tinggi dan panjang alas adalah 3:4. Jadi tingginya 3, panjang alasnya 4 ya untuk bidang miring. Ini nanti kita akan lihat ini bentuknya bidang miring. Perbandingannya 3:4. Kemudian tali dianggap cukup kuat, tidak elastis, massa dapat diabaikan, gesekan katrol dapat diabaikan. Jika massa A adalah 0,5 kg dan massa B adalah 1,1 kg dan percepatan gravitasi dianggap 10 meter per second kuadrat, tentukan percepatan balok A dan besar tegangan tali. Jadi kita mau cari percepatan balok A atau ya sebetulnya ini percepatan sistem juga ya. Kemudian besar tegangan tali. Karena gesekan diabaikan, tegangan tali di A maupun di B itu sama ya. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini gambarnya ya.
Jadi ada bidang miring, kemudian ada perbandingan antara Y yang di depan dengan X yang di samping itu adalah 3:4. Benda A-nya posisinya di situ, karena tidak disebutkan bisa kita karena disebutkan itu landasan licin berarti tidak ada gaya gesek ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan yang kita ketahui. Yang pertama adalah massa A sebesar berapa tadi? 0,5 kg ya. Kemudian massa B-nya adalah sebesar 1,1 kg. Sudah? Oke, selanjutnya kita tuliskan juga percepatan gravitasinya 10. Oke, nah ini yang menarik adalah untuk perbandingan tinggi dan panjang itu sama dengan 3:4, dan ternyata perbandingan tinggi dan panjang ini sama juga seperti tangen theta ya. Jadi untuk Y per Q itu sama dengan tangen theta. Jadi kalau misalnya kita punya benda perbandingan bidang miring, sorry ya, kita punya perbandingan bidang miring antara Y dengan X, maka itu sama dengan tangen tetanya. Jadi tangen tetanya 3/4. Nah, untuk tangen theta 3/4, kita peroleh bahwa untuk sin theta adalah sebesar 3/5. Ya, untuk cos theta adalah sebesar 4/5. Tapi untuk soal ini yang akan kita butuhkan adalah sin theta. Sudah? Oke, selanjutnya lagi kita mau tuliskan apa yang ditanyakan di soal. Yang pertama adalah percepatan sistem atau percepatan benda A. Dan yang kedua adalah tegangan tali. Ya, berarti antara benda B dengan katrol atau benda A dengan katrol. Oke. Kita selesaikan. Nah, sebelumnya kita mau tuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja di benda A dan benda B. Nah, untuk di benda A, itu besarnya gaya adalah sebesar MA dikali G dikali sin theta. Ini merupakan pecahan dari berat benda ya. MA kali G adalah berat dari benda A, kemudian kali sin theta. Jadi kalau untuk bidang miring, kalau ke arahnya searah dengan bidang miring adalah sinus. Kalau tegak lurus dengan bidang miring itu arahnya cos. Ya, kita menggunakan cos. Tetapi ingat, tetanya adalah yang di bawah. Selanjutnya untuk benda B, gaya yang bekerja pada benda B adalah beratnya, jadi MB kali G. Ya, oke. Oke, kalau misalnya kita lihat seperti ini, MB-nya besar, ya, MB-nya lebih daripada MA, berarti kemungkinan gerakannya adalah searah dengan gerak B. Jadi dia nanti muternya berlawanan arah dengan jarum jam, kalau di katrol ya. Jadi dia muternya nanti mengikuti arah B, kemudian A-nya berarti naik ke atas, jadi B-nya ke bawah, A-nya ke atas, ke kiri atas. Oke. Kita tuliskan dulu karena ini benda yang bergerak, berarti kita menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu A sama dengan sigma F dibagi M. Ya, M-nya ini adalah M total, ya, karena ini merupakan sistem. Jadi kita tinjau ini sebagai satu sistem. Nah, untuk total gayanya, ini karena MB-nya adalah yang kita, arah gerakan daripada sistem adalah mengikuti gerakan B, maka MB kali G-nya itu kita anggap positif. Jadi MB kali G dikurang MA kali G kali sin theta dibagi MA ditambah MB, ya, massa totalnya ya. Oke, sederhana ya. Oke, kita masukin angkanya, MB-nya 1,1, G-nya 10, dikurang MA-nya 0,5, G-nya 10, sin theta-nya tadi kita udah hitung adalah 3/5, kita bagi dengan MA ditambah MB, 1,1 ditambah 0,5. Sehingga untuk percepatan sama dengan 11 dikurang 3 dibagi 1,6. 11 dikurang 3 sama dengan 8. Berarti kita dapat 8 dibagi 1,6, kita dapat peroleh A-nya sebesar 5 meter per second kuadrat. Ya, sederhana ya. Oke, berarti ini adalah percepatan daripada sistem. Oke, selanjutnya kita mau hitung tegangan tali. Nah, kita pakai benda B. Kita pakai benda A boleh nggak? Boleh ya. Tetapi saya pikir akan lebih mudah pakai benda B karena nggak perlu pakai sinus lagi ya. Oke. Kita lihat benda B, ada dua buah gaya yang bekerja pada benda B, yaitu MB kali G, dan ada T, ya, tegangan tali yang arahnya ke atas. Ya, atau TB ya. Nah, tapi untuk kasus ini TA dan TB sama. Selanjutnya lagi, karena ini benda yang bergerak, kita pakai hukum Newton yang kedua. Dan jangan lupa, bisa juga kita ganti dengan ini ya, persamaannya ya. Jadi sigma F sama dengan MB kali A. Kenapa kita gunakan massa B, hanya massa B? Karena ini yang kita tinjau cuma benda B. Ya, bukan satu sistemnya, tapi benda B saja. Oke, kemudian di benda B itu ada dua buah gaya, karena tadi
gerakannya adalah ke bawah, maka MB kali G-nya yang kita anggap positif. Ya, berarti MB kali G dikurang T sama dengan MB kali A. Oh iya, kalau misalnya ternyata kita asumsikan tadi yang pertama itu arahnya gerakannya ke arah berlawanan dengan jarum jam. Ternyata hasilnya A-nya positif, berarti sesuai. Tapi kalau ternyata kita dapat A-nya bernilai negatif, berarti arahnya berlawanan. Itu saja, sederhana ya. Oke, balik lagi ke soal yang ini. Kita lihat MB kali G dikurang T sama dengan MB kali A. Kemudian kita rearrange MB-nya. Kita dapat MB dikali G kali A minus A sama dengan T. Jadi T-nya pindah ke kanan, MB kali A-nya pindah ke kiri. Karena ada MB dua-duanya, berarti kita bisa gabungkan. Ya. Kita masukkan angkanya. MB adalah 1,1, G-nya adalah 10, dikurang 5. Berarti T-nya kita peroleh 1,1 dikali 5, kita dapat T-nya tegangan talinya adalah sebesar 5,5 Newton, ya, 1,1 dikali 5. Sederhana ya, jadi langkah pengerjaannya yang paling penting adalah kita bisa menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada dua buah benda. Jangan lupa untuk kalau misalnya ada gaya gesek di situ, ada tambahan gaya gesek. Dan ingat gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Ya, oke. Selanjutnya lagi. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil bermassa 4 ton melewati sebuah tikungan jalan. Poros tengah-tengah jalan merupakan bagian lingkaran horizontal dengan jari-jari kelengkungan 30 meter. Jika kemiringan jalan 37 derajat dan koefisien gesek statis jalan adalah 3/16, tentukan kecepatan maksimal mobil yang diperbolehkan agar mobil tidak slip. Ya, jadi ini suatu kasus di mana ada kayak jalan melingkar di misalnya kayak di jalan tol gitu ya. Nah, hanya saja untuk jalannya ini adalah dia punya kemiringan dan juga ada gaya gesek. Ya. Oke, kita tuliskan yang kita ketahui, masanya adalah 4 ton atau 4.000 kg. Kemudian jari-jari daripada dari kelengkungan daripada jalan ada sebesar 30 meter. Kemudian lagi tetanya atau kemiringan dari jalan adalah sebesar 37 derajat. Dan terakhir ada gaya gesek antara jalan dengan ban mobil adalah sebesar 3/16. Ya, ini yang kita ketahui. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan mobil supaya tidak slip. Ya, jadi Vmax-nya berapa. Oke. Nah, ini adalah kasus di mana bendanya ini bergerak, mobilnya ini bergerak menikung pada bidang miring dan kasar. Ya, jadi bisa bidang miring saja atau bidang kasar saja, tapi untuk soal ini ada kita menggunakan bidang miring dan kasar. Untuk gerak menikung pada bidang miring dan kasar, kita bisa pergunakan rumus Vmax kuadrat dibagi Rg sama dengan mu ditambah tangen theta dibagi dengan 1 dikurang mu kali tangen theta. Ya, ini rumus yang bisa kita gunakan untuk gerak menikung pada bidang miring dan kasar. Oke, kita input datanya satu-satu ya. Vmax kuadrat dibagi dengan R-nya 30, G-nya karena tidak disebutkan kita anggap 10, mu-nya 3/16, tangen theta, tangen 37 derajat ya, dibagi 1 dikurang mu 3/16 dikali tangen theta, tangen 37. Oke. Kita coba selesaikan sebagian. Oh iya, tangen theta, tangen 37 itu sebesar 3/4 ya. Tangen 37 derajat itu 3/4, sehingga kita peroleh V kuadrat dibagi 300 sama dengan 3/16 tambah 3/4 dibagi 1 dikurang 3/16 kali 3/4. Oke, sudah? Kita peroleh Vmax kuadrat dibagi 300. Nah, ini yang atas 3/16 tambah 3/4 kita peroleh adalah 15/16 ya. 3/4-nya diubah jadi 12/16. Dibagi 1 dikurang 9/64. Ini juga sama, tinggal dikalikan ya. 3 kali 3, 9, 16 kali 4, 64. Oke. Kita selesaikan yang bawah, ya. Kita dapat V kuadrat max dibagi 300 sama dengan 15/16 dibagi 1 dikurang 9/64 itu sama dengan 64/64 dikurang 9/64. Kita dapat 55/64. Nah, untuk pembagian bersusun seperti ini, kita bisa balik yang bawah ya.
Jadi kita dapat 15/16 dikalikan dengan 64/15. Kita sederhanakan, kita peroleh Vmax kuadrat per 300 itu sama dengan 12 dibagi 11. Ya, sederhana ya. Ini 15 sama 5 dicoret, kita dapat 3/11, 64 bagi 16 kita dapat 4, berarti 3 kali 4 yang atas, yang bawah 11, 12/11. Oke, kita pindahkan 300-nya ke atas, ya. Jadi kita dapat Vmax kuadrat sama dengan 3.600, 300 kali 12 ya. Dibagi dengan 11, berarti ini kita bagi, kita dapat peroleh kira-kira 327. 3.600 bagi 11 kita kira-kira dapat 327. Dan untuk Vmax berarti ini tinggal di akar kanan kiri, berarti kita dapat Vmax sama dengan akar dari 327, ini sekitar 18 meter per second. Ya, jadi kecepatan maksimum untuk mobil bermassa 6 ton bergerak pada bidang miring dan kasar seperti pada soal adalah sebesar 18 meter per second. Gimana kalau misalnya kecepatannya lebih? Nah, berarti kemungkinan dia akan selip. Ya, oke, mudah sekali ya. Oke, demikian video pembahasan tentang beberapa jenis gaya dari dinamika partikel. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.